Selamat datang di channel ini. Aku adalah seorang wanita yang sudah melalui banyak perjalanan hidup. Dan kali ini, aku ingin berbagi kisahku, sebuah cerita tentang harapan, kekuatan, dan cinta yang tak terduga. Cinta itu tak selalu berjalan mulus, tapi terkadang, di balik setiap tantangan, ada keindahan yang menunggu untuk ditemukan. Dalam hidupku yang baru ini, aku menemukan kembali arti dari kebahagiaan dan kepercayaan. Jadi, bersiaplah untuk mendengarkan cerita yang penuh emosi, cinta, dan kisah hidup yang tak terlupakan. Aku harap kamu bisa merasakan setiap detik perjalanan ini bersama aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi bersama. Hari itu adalah hari pertama aku mulai bekerja di rumah majikan baru. Rasanya campur aduk antara gugup dan penuh harapan. Sebagai seorang janda yang sudah melewati banyak cerita hidup, aku tahu betul bahwa kesempatan ini bisa menjadi awal yang baru, tapi juga penuh tantangan. Saat aku membuka pintu rumah besar itu, udara seketika berubah menjadi berbeda. Ada aura misterius yang mengisi ruang, membuat setiap langkahku terasa seperti berada di atas kaca yang rapuh. Tak lama kemudian, sosok pria itu muncul. Dia adalah Pak Arga, majikan baruku. Pria paruh baya dengan tatapan tajam namun lembut, yang langsung membuatku tersentak. Tubuhnya yang tegap dan wibawanya membuat hatiku berdetak lebih cepat dari biasanya. Matanya menyapu seluruh ruangan, sebelum akhirnya bertemu dengan mataku. "Selamat datang." Suaranya dalam dan penuh wibawa, tapi ada kehangatan yang tersimpan di balik nada itu. "Aku harap kamu bisa merasa nyaman di sini." Aku mengangguk, berusaha menenangkan diri, agar tidak terlihat terlalu terpesona. Namun, di dalam hatiku, ada gelombang rasa yang tak bisa kuabaikan. Hari-hari pertama di rumah ini, penuh dengan interaksi yang tak terduga. Setiap kali aku melayani Pak Arga, aku merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Seperti ada ikatan yang mulai terbentuk, secara perlahan tapi pasti. Suatu kali, saat aku mengangkat secangkir kopi panas, dan memberikannya padanya, jarak tangan kami nyaris bersentuhan. Aku merasakan hawa hangat yang mengalir dari sentuhan itu, membuat wajahku memerah, tanpa bisa aku kendalikan. Hatiku mulai terbuka, dan aku sadar bahwa di balik wibawa dan kekuatan Pak Arga, ada sisi lembut yang hanya bisa ku jelajahi perlahan. Aku tidak tahu bagaimana cerita ini akan berakhir, tapi satu hal yang pasti, aku sudah terjebak dalam pesona majikan baruku, dan hatiku berdebar tak terkira setiap kali bersamanya. Setiap kali Pak Arga memandangku, ada sesuatu di matanya yang membuat udara seolah ikut membara. Tatapan itu bukan hanya sekadar perhatian, tapi lebih seperti ajakan yang halus, yang membuatku sulit mengalihkan pandangan. Suatu sore, saat aku sedang merapikan meja kerjanya, kami tak sengaja bertemu mata. Detik itu rasanya waktu berhenti. Ada getaran lembut yang mengalir di antara kami, membuat seluruh tubuhku merasakan hangat yang sulit dijelaskan. Pak Arga mengangkat alisnya. Sebuah senyum kecil menghiasi bibirnya, seolah mengatakan sesuatu yang tak terucapkan. Aku membalas dengan senyum tipis, berusaha menyembunyikan perasaan yang mulai tumbuh dengan liar. Ketika aku menyerahkan sebuah dokumen, jarak tangan kami hanya beberapa senti. Aku merasakan sentuhan hangat dari ujung jari-jari Pak Arga, membuat napasku seketika tersendat. Suasana di ruangan itu berubah menjadi lebih intim, meski kata-kata kami tetap terjaga rapi dan penuh hormat. Tapi aku tahu, antara kami sudah ada ikatan tak kasat mata yang mengikat erat. Hatiku terus berdebar, dan aku sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Aku siap untuk mengikuti setiap detik yang akan membawa aku semakin dekat dengan pria yang tak bisa kulepaskan dari pikiranku. Hari itu, saat aku sedang menata berkas-berkas di ruang kerjanya Pak Arga, tiba-tiba berdiri di belakangku. Kehadiran fisiknya yang tegap membuat aku terdiam sesaat. Udara di sekitar kami seketika berubah hangat, seolah waktu melambat. Tangannya perlahan menyentuh punggungku, sebuah sentuhan lembut yang membuat seluruh syarafku berdiri. Aku merasakan detak jantungku melaju kencang, dan seketika pandanganku berkunang-kunang. "Jangan terlalu lelah," bisiknya, dengan suara rendah dan penuh perhatian. Aku berbalik perlahan, menatap matanya yang penuh ketulusan. Ada sesuatu di sana yang tak bisa aku abaikan, sebuah perasaan yang mulai menjalar dan menggoda.
Namun, aku berusaha mengendalikan diri, menyembunyikan gelombang perasaan yang mulai mengguncang jiwa. Meski begitu, sentuhan kecil itu membekas di kulit, membangkitkan harapan dan kebingungan sekaligus. Dalam diam, kami berbagi momen yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ada kehangatan yang membungkus kami, dan aku tahu bahwa hubungan ini akan membawa aku ke perjalanan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu, suasana di rumah Pak Arga terasa berbeda. Ada getaran halus yang memenuhi udara, seperti undangan tak terucap untuk menyelami sesuatu yang lebih dalam. Aku berdiri di dekat jendela, memandang langit yang gelap, mencoba menenangkan hati yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Saat langkah Pak Arga mendekat, aku merasakan kehangatan yang menyelimuti seluruh tubuh. Tatapan matanya yang tajam namun penuh kelembutan menyentuh jiwa, seolah mengatakan bahwa aku bukan lagi hanya pembantunya, tapi seseorang yang istimewa. Aku ingin kamu merasa nyaman, bisiknya lembut. Aku mengangguk, meskipun dada terasa sesak oleh gelombang perasaan yang sulit aku jelaskan. Kami duduk bersama, berbicara tentang mimpi, harapan, dan luka yang pernah kami simpan. Satu persatu tembok antara kami mulai runtuh, memberi ruang bagi kepercayaan dan kehangatan yang lama terpendam. Saat malam semakin larut, aku menyadari betapa rapuhnya momen itu begitu intim dan penuh makna, tanpa harus diucapkan secara gamblang. Keheningan di antara kami berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Malam itu bukan hanya awal dari sebuah hubungan, tapi juga awal dari sebuah kisah yang akan menguji hati dan jiwa kami berdua. Seiring waktu berjalan, aku dan Pak Arga semakin dekat. Namun kami tahu bahwa hubungan ini harus tetap tersembunyi dari dunia luar. Rumah besar itu, yang dulu terasa seperti tempat perlindunganku, kini menjadi saksi bisu dari rahasia yang kami jaga dengan rapat. Setiap tatapan penuh arti, setiap sentuhan yang tak terucapkan, kami simpan dalam hati. Takut, jika kata-kata itu sampai ke telinga orang lain, semuanya bisa runtuh. Suatu hari, saat aku sedang mengatur bunga di ruang tamu, aku mendengar bisik-bisik dari staf yang lain. Mereka mulai memperhatikan perubahan sikapku, dan gosip kecil mulai beredar. Hatiku bergetar. Aku tahu kami harus lebih berhati-hati, tapi rasa yang mengalir di antara kami begitu kuat, sulit untuk aku abaikan. Pak Arga pun mulai menunjukkan kekhawatiran yang sama. Dalam pertemuan singkat kami, dia menggenggam tanganku dengan lembut, seolah memberi kekuatan untuk terus bertahan. Aku akan selalu melindungimu, bisiknya. Tapi kita harus lebih waspada. Aku mengangguk, sadar bahwa cinta kami bukan hanya soal kebahagiaan, tapi juga tentang keberanian untuk menjaga dan berjuang dalam sanit. Namun, tak lama kemudian, rasa cemburu mulai menyusup tanpa diundang. Ada seorang wanita lain yang sering hadir di sekitar Pak Arga, seorang kolega lama, yang tampaknya memiliki tempat khusus di hatinya. Kehadiran wanita itu membuat dadaku sesak, walau aku berusaha menyembunyikannya dengan senyum manis. Suatu sore, aku melihat mereka berbicara dekat di taman rumah. Tatapan Pak Arga serius, sedangkan wanita itu tampak penuh perhatian. Jantungku berdebar kencang, dan aku merasa seperti diliputi api yang membara. Ketika Pak Arga menghampiriku kemudian, aku mencoba menyembunyikan kegelisahan yang mulai merayapi setiap inci tubuhku. Namun, matanya yang dalam seolah tahu semua yang aku rasakan. Kamu tidak perlu takut, katanya lembut, menggenggam tanganku. Hanya ada kamu di hatiku. Kata-kata itu seolah menenangkan badai dalam hatiku. Namun aku tahu, rasa cemburu ini adalah ujian yang harus aku lewati jika benar-benar ingin mempertahankan cinta kami. Malam itu, aku duduk termenung di balkon, membiarkan angin malam menyejukkan pikiranku yang berkecamuk. Aku sadar bahwa cinta ini bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga perjuangan yang penuh liku dan keberanian untuk percaya. Hari itu, aku duduk di ruang kerjaku, memikirkan betapa rumitnya perasaan yang aku alami. Di satu sisi, ada cinta yang membara pada Pak Arga, namun di sisi lain, ada keraguan dan ketakutan akan masa depan kami yang tak pasti. Pak Arga datang menghampiriku, wajahnya serius namun lembut. Kita harus membuat keputusan demi kebaikan kita berdua, katanya pelan. Aku menatap matanya,
merasakan gelombang emosi yang sulit kuungkapkan. Aku siap untuk berjuang, tapi aku takut kehilangan segalanya. Jawabku jujur. Dia menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan yang aku butuhkan. Aku juga takut, tapi aku percaya pada kita. Kita harus berani melangkah, meski jalan itu penuh tantangan. Malam itu, di bawah cahaya temaram lampu ruang kerja, kami berbagi janji tanpa kata, bahwa apapun yang terjadi, kami akan menghadapi bersama. Keputusan ini bukan hanya tentang kami, tapi tentang harapan akan cinta yang mampu mengalahkan segala rintangan. Seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa cinta kami bukan hanya soal kebahagiaan, tapi juga pengorbanan. Ada banyak hal yang harus aku lepaskan demi menjaga hubungan ini, kepercayaan orang sekitar, keamanan masa depan, bahkan kenyamanan hatiku sendiri. Suatu malam, saat kami duduk berdua di ruang tamu yang hangat, Pak Arga menggenggam tanganku dengan penuh pengertian. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku siap menjalani semuanya bersamamu. Aku tersenyum, walau hati terasa berat. Aku juga siap, walau kadang aku takut kehilanganmu. Dia menarikku lebih dekat, dan dalam pelukan itu, aku merasa aman. Meski badai di luar sana masih mengintai, pengorbanan yang kami lakukan adalah bukti cinta sejati, bukan sekadar janji manis, tapi tindakan nyata yang menguatkan setiap hari. Kami berdua tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tapi dengan cinta sebagai pondasi, kami yakin bisa melewati semua. Di tengah kesibukan hari-hari yang tak pernah henti, aku dan Pak Arga berhasil mencuri waktu untuk diri kami sendiri. Momen-momen kecil itu menjadi oase di tengah padatnya tekanan dan tanggung jawab yang kami emban. Suatu sore, setelah hari yang melelahkan, kami duduk bersama di teras belakang rumah, menikmati angin sepoi yang membawa kehangatan lembut. Pak Arga meraih tanganku, menggenggamnya dengan lembut, dan tanpa kata, kami berbagi keintiman yang tak perlu diungkapkan dengan suara. Tatapan matanya yang dalam membuatku merasa begitu diinginkan, sekaligus dihargai. Sentuhan tangannya menyalakan kembali api yang terkadang hampir padam oleh rutinitas. Dalam keheningan itu, aku menyadari betapa berharganya cinta yang kami bagi, sebuah cinta yang kuat, penuh pengertian dan kehangatan. Meski dunia di sekitar kami kadang terasa tak bersahabat. Momen mesra seperti inilah yang membuat aku percaya bahwa apapun rintangan yang datang, kami bisa bertahan bersama. Namun, meskipun cinta kami semakin kuat, kami tahu bahwa jalan yang kami pilih tak akan pernah mulus. Ada batasan yang harus dijaga. Ada keputusan yang harus diambil, keputusan yang mungkin akan mengubah segalanya. Suatu malam, setelah makan malam yang tenang, Pak Arga menatapku dengan tatapan yang lebih dalam dari biasanya. Kita tak bisa terus seperti ini, katanya pelan, namun penuh ketegasan. Aku menatapnya, sedikit terkejut. Apa maksudmu? Tanyaku. Suara bergetar. Dia menarik napas panjang, seolah menimbang kata-kata yang akan diucapkannya. Kita semakin dekat, semakin sulit untuk menyembunyikan semuanya. Tapi ada banyak yang dipertaruhkan. Aku tidak bisa membiarkan kamu merasa terluka oleh pilihan yang kita buat. Kalimat itu menghantamku. Hatiku terasa sesak, antara ingin berlari dan tetap berada di sampingnya. Aku menggenggam tangannya erat, mencoba menguatkan dirinya juga. Aku siap, aku tahu ini sulit. Tapi aku tidak ingin hidup dalam ketakutan. Kita harus memilih. Apakah kita akan terus berjuang atau mundur? Pak Arga menatapku dengan mata yang penuh keraguan. Namun, ada sedikit senyum yang muncul di bibirnya. Aku tidak pernah merasa seseguh ini. Tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Dalam keheningan itu, kami berdua tahu bahwa pilihan kami tidak akan mudah. Keputusan yang kami ambil bukan hanya tentang kami berdua, tetapi juga tentang dunia yang mengelilingi kami. Tentang semua yang harus kami pertahankan atau lepaskan. Aku merasakan kekuatan dalam genggaman tangan Pak Arga. Meski ada ketegangan yang memenuhi udara di sekeliling kami. Kami telah berada di persimpangan jalan yang sulit. Dan aku tahu keputusan ini akan mengubah hidup kami selamanya. Aku tidak bisa membiarkan kita dihancurkan oleh apa yang orang lain pikirkan. Kataku dengan suara lembut namun penuh keyakinan.
Aku ingin terus berjalan bersama kamu. Meskipun aku tahu banyak yang harus kita korbankan. Pak Arga memejamkan matanya sesaat, lalu menghela napas dalam-dalam. Aku juga, tapi aku takut melukai kamu. Aku takut, jika kita terlalu terbuka, semuanya akan runtuh. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Terkadang, untuk mencapai kebahagiaan, kita harus berani menghadapi kenyataan dan menghadapinya bersama. Di malam itu, kami berbicara lebih banyak daripada sebelumnya tentang harapan, tentang masa depan, dan tentang bagaimana kami bisa melangkah ke depan, meskipun ada begitu banyak tantangan yang menanti. Dalam pelukan itu, aku merasa lebih kuat, lebih yakin bahwa kami akan bertahan. Namun, meskipun kami merasa lebih dekat dan lebih kuat, dunia luar tetap memberi tekanan. Tentu saja, kami tidak bisa menghindari fakta bahwa banyak mata yang mengawasi kami, menilai kami, tanpa tahu cerita di baliknya. Setiap langkah yang kami ambil terasa lebih berat, namun kami tahu bahwa itu adalah bagian dari perjalanan ini. Hari-hari berlalu, dan meskipun kami harus bersembunyi dalam banyak hal, ada kehangatan di setiap tatapan, dan kebahagiaan yang tak terucapkan. Setiap malam bersama Pak Arga terasa lebih berarti, penuh dengan makna dan pengertian yang lebih dalam daripada sebelumnya. Suatu sore, saat aku duduk bersama Pak Arga di taman belakang rumahnya, angin berhembus lembut, seolah membawa kedamaian. Bagi kami yang telah lama dilanda kegelisahan, kita telah melalui banyak hal, katanya dengan suara yang penuh haru. Tapi aku yakin, kita akan terus bersama, melewati semua ini. Aku menatapnya, merasakan kehangatan yang mengalir dalam hatiku. Aku siap, Pak Arga. Kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Kami berdua tahu bahwa meskipun dunia ini penuh dengan rintangan, cinta yang kami miliki adalah pondasi yang akan membawa kami melewati semuanya. Kami sudah memilih jalan ini, dan meskipun tidak ada yang tahu apa yang akan datang, kami siap menghadapinya bersama. Malam itu, saat kami saling berbagi tatapan penuh arti, aku merasa lebih dari cukup. Aku tahu, apapun yang terjadi, kami telah menemukan satu sama lain dan itu adalah awal dari perjalanan yang lebih indah. Terima kasih telah mengikuti perjalanan ceritaku hingga akhir. Cinta itu memang tak selalu mudah, dan terkadang kita harus melewati banyak ujian untuk benar-benar memahami arti kebahagiaan. Tapi aku belajar bahwa hidup ini penuh dengan kejutan, dan kita selalu bisa menemukan cinta di tempat yang tak terduga. Semoga cerita ini memberi kamu semangat untuk terus berjuang dan mempercayai bahwa kebahagiaan itu pantas diperjuangkan. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita dan perjalanan hidup bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga hari-harimu penuh dengan cinta dan kebahagiaan.